Bapak sampai sekarang masih sakit hati gak sih karena kejadian itu? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di podcast Magda TV. Jadi kali ini tim podcast mengundang salah satu mahasiswa dari kampus UPI Bandung yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya kalian pasti penasaran ya, siapa nama Bapak dari tim ini, dari tim mahasiswa UPI ini? Boleh perkenalan dulu gak ya? halo semuanya. Ya, di sini perkenalkan nama saya itu Raffianas Mustafa dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Bapak ini berada di jurusan Pendidikan Teknologi Agroindustri yang dimana kita tuh khusus untuk guru di APHP yang bertujuan di pertanian. Nah, jadi mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak Anas ini. Nah, aku kan salah satu dari anak didik Bapak nih ya. Di sini tuh banyak banget pertanyaan dari mereka yang bertanya-tanya proses sebelum datangnya Bapak ke sini itu sama sesudahnya datang ke sini tuh apa sih gitu? Oke, proses sebelum datang ke SMK ini ya. Ya, Ya, jadi kita di UPI khususnya itu jurusan pendidikan. Jadi UPI itu ada dua sekarang. UPI itu ada jurusan pendidikan dan juga non pendidikan. kan. Nah, yang untuk Oh, pendidikan ini itu dikhususkan pasti dirancang untuk nantinya untuk bisa menjadi guru. Tapi yang pendidikan juga jika ingin tidak jadi guru bisa. Tapi oh, sudah ditargetkan untuk menjadi guru terlebih dahulu. oh Nah, iya sih. prosesnya untuk sebelum ke Semakda ini kita tuh ada pada semester 5. Nah, Lima. ya, semester 5 tuh nanti kita ada mata kuliah namanya micro teaching. Yang dimana micro teaching ini merupakan kayak salah satu apa namanya? Jadi kita tuh nanti di sana akan mempraktekkan gimana caranya agar bisa menjadi guru. Nanti kita kayak Bapak nih, misal teman-teman Bapak di sini kan ada tujuan. Ya, Nah, misal Bapak ngajar di micro teaching itu. Nah, ya. nanti yang dimana muridnya itu dari tim-tim Bapak ini. Oh, Jadi kita harus mempraktekkan bagaimana cara mengajar, ngajar yang baik dan benar itu gimana. Nanti kita bisa mempraktekannya langsung secara di Smakda ini. oh kayak gitu ya Pak. Ya, Nah, tadi kan Bapak tuh sempat nyebut ya cara mengajar, terus mengajar yang baik itu kayak gimana. Nah, saya sih pengen tanya nih Pak, cara cara Bapak ngajar di sini tuh gimana kan tiap karakter anak-anak tuh beda-beda ya ya. Kak. Nah, cara nanggepin anak-anak itu tuh gimana? Kan pastinya cara ngajarnya juga pasti beda-beda. Menurut Tuh. Bapak gimana? Cara mengajar Bapak ya. Nah, Sebenarnya cara mengajar guru-guru semua itu pasti benar semua. ya. Pasti itu setiap cara ngajar guru itu pasti baik juga benar. Nah, guru-guru juga pasti ingin yang terbaik lah buat muridnya juga. Tapi untuk cara Bapak mengajar itu yaitu dengan melalui pendekatan kepada siswanya tersendiri. Jadi Bapak setiap masuk kelas pasti akan memeriksa salah satu siswa atau kayak Bapak ngeliat siswa terlebih dahulu. Jadi nanti kayak misalnya ada yang bandel atau yang ada yang biasa aja, ada juga yang pendiam. Pasti setiap kelas tuh punya tiga siswa itu, ada yang bandel, yang Dan biasa, sama yang oh, yang pendiam. pendiam. Nah, cara Bapak gimana ke pendiam? Bapak pasti akan ngedekatin terlebih dahulu, kenapa sih siswa ini diem? Oh iya, Atau pastinya nyari tahu dulu ya. ya gitu. Jadi Bapak nanya-nanya apa alasannya kenapa. Nah, untuk siswa biasa pasti kan mereka nurut gitu kan. Kayak Mm-mm. Bapak mengajar, pasti dia kayak ya udah yang penting saya ngajar. Untuk yang bandel kan pasti kayak dia pasti agresif untuk tidak mau belajarnya Ya atau benar dia banget. kayak sering bengong Hmm. atau gak mau ngedengerin guru yang ngajar. Pasti itu ada di setiap sekolah atau di setiap kelas juga. Nah, jadi Bapak tuh mendekatin juga sama seperti halnya kayak ke anak yang pendiam. Oh, Jadi, jadi kayak nyari lagi terusin lagi kenapa dia betul, kayak gini gitu. betul. Oh, nah jadi Pak mungkin dari itu tuh cuma segitu aja atau ada tambahan lagi dari tentang cara mengajar guru-guru yang lain? Pasti kan menurut Bapak tadi kayak benar semua nih ya. Ya, Tapi kan pasti tiap anak juga karakternya beda-beda. Nah, kita tuh ada pertanyaan lagi nih Pak. Buat kayak ekspektasi Bapak sebelum datang ke sini ke anak-anak tuh gimana sih?
Ekspektasi Bapak sebelum masuk ke sekolah ini ya? Ya. Sebenarnya Bapak takut jujur. Jujur jadi guru tuh merasa takut. Karena apa? Takut Bapak tuh tidak bisa belajar ngomong di depan umum karena salah satu itu Public Bapak speaking ya ya. public speaking Bapak sebelumnya kurang dari ini. Makanya Bapak takut untuk berbicara jadi guru itu gimana, takut nanti materi yang dijelaskan itu murid tidak paham atau gimana. Nah, awalnya di micro teaching itu Bapak tidak bisa mengekspresikan bagaimana caranya Bapak mengajar. Karena di Oh. situ kayak sebuah miniatur untuk mengajar di micro teaching yang tadi Bapak sebutkan tadi. Jadi Bapak setelah mata kuliah micro teaching itu jadi pas udah micro teaching Bapak mengevaluasi semua. Jadi cara Bapak ngajar di micro teaching itu gugup atau gimana, terus Bapak jadi dipraktikkan di sini itu ngeplong saja. Jadi biar gimana caranya siswa tuh anteng dan nyaman saat belajar. Oh, jadi emang udah ada prosesnya dulu nih Ya. ya. Nah, Pak, dari banyaknya bulan-bulan kemarin Bapak ngajar, itu tuh ada kesan pesan yang baik atau buruk gak di sekolah ini gitu? Untuk kesan yang buruk tuh gak ada ya. Karena mungkin Bapak tidak merasakan kesan yang buruk, tapi kalau untuk kesan yang baik itu banyak semua. Salah satunya aku. Semua dong, semua siswa. Oh, semua Karena siswa. background Bapak tuh bukan siswa SMK ya. Oh iya. Jadi background Bapak tuh siswanya siswa SMA. Yang dimana awalnya Bapak mengira SMK itu kayak bandel semua atau gimana. Dan Bapak kan tidak tahu gimana eh, SMK itu bagaimana. Tapi setelah Bapak ngajar di sini, atau di Smakda ini, di SMK Ya. tepatnya, itu kayak berbanding terbalik sama apa yang Bapak pikirkan. Ternyata siswa di SMK ini semua, terutama semua itu baik semua. Pada nyapa semua, gadang semua atau gimana. Aku juga baik ya, Pak. Oh iya dong, pasti semua juga baik. Gadang jahat. Oh iya. Ya dong. Nah, Soalnya jadi kalau jahat gak betah ya. ya bisa jadi. Tapi dibetah-betahin dong, Oh iya karena dong. untuk ngasih Nilai. ilmu dong. Oh iya iya. Jadi ya kesan baik itu banyak ya, menurut Bapak tidak bisa disebutkan satu-satu. Untuk kesan buruk itu alhamdulillah nggak ada sampai saat ini. Kan tadi tuh udah nih ya tentang cara itunya kesan pesannya. Nah terus di sini tuh kan Bapak pernah gak sih ngalamin kesalahan waktu PPL gitu? Pastinya pernah dong. Iya, pastinya pernah juga buat Bapak eh, membuat kesalahan saat menjalani PPL di sini, yaitu saat Bapak terlalu dekat dengan semua murid yang dimana Ya. menyebabkan kayak tidak ada Bapak tidak merasa tidak dihargai oleh murid yang dimana kayak dianggap teman saja, padahal sebenarnya Bapak bisa dianggap teman seperti itu tapi asalkan ada Ada batasan. batasannya. Betul, yang dimana ada satu kejadian yang bikin Bapak kayak wah saya nggak boleh jadi kayak gini untuk murid. Ya udah kita belajar aja buat murid, dan Bapak ngasih semua tenaga Bapak buat mengajar itu, dan semoga kejadian kemarin tidak terulang lagi. Alhamdulillahnya kejadian itu tidak pernah terulang kembali. Jadi itu pengalaman buruknya dulu. Ya, Oh ya, mungkin kalau dari sebanyaknya itu, Bapak sampai sekarang masih sakit hati gak sih karena kejadian itu? sebenarnya tidak sakit hati karena wajar lah kan, karena Oh kita iya, juga beda terpaut hampir 6 atau 7 tahunan lah ya. kalau aku 10 tahun sih kayaknya. Oh ya mungkin aja kan. Jadi ya karena perbedaan jarak umur itu terlalu dekat, jadi Bapak ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga siswa, dan Bapak juga dulu waktu SMA pernah kayak gitu ke guru. Oh iya. Jadi ngerasain apa yang Bapak lakuin waktu waktu Bapak masih jadi siswa, dan juga Sekarang jadi ngerasa guru. ya, dan Bapak sekarang ngerasa jadi posisi sebagai gurunya gitu. Oh iya. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu. Ya betul. Oh iya. Oh iya nih Pak, kan tadi tuh tentang pengalaman itu ya dari masa lalu. Nah, sekarang tuh nanti kalau misalnya Bapak udah keluar nih ya, maksudnya udah kayak udah skripsian gitu, udah semuanya. Kira-kira Bapak bakal balik lagi ke sini gak? Untuk balik lagi ke sini tuh kemungkinan iya, tapi untuk cuman mengambil data saja kan untuk skripsi Bapak. Dan tadi apa tanya lagi? Oh ya, jadi gini Pak, kan pasti ada nih ya, setiap tempat itu pasti ada momennya. Ya. Nah, dan setiap momen itu pasti ada orangnya gitu. Nah, dari Bapak ngajar di sini tuh ada gak sih nantinya kalau udah udah keluar, udah selesai skripsi, hal apa yang bakal Bapak kangenin dari sekolah ini?
Hal yang Bapak kangenin ketika mengajar di Smakda ya? Ya. Ya sebenarnya banyak hal kangennya itu pasti lebih tepatnya dengan gaya Bapak mengajar, yang dimana setiap Bapak nanya cara Bapak mengajar itu gimana ke semua murid, terutama di APAP ya, Ya. karena Bapak guru di APAP, itu semua rata-rata bilangnya senang dengan cara Bapak mengajar, karena membuat siswa merasa nyaman dan anteng saat belajar. Yang jadinya itu merupakan salah satu kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Bapak selama ngajar di sini. Oh, bener banget sih itu, Pak. Soalnya kayak belajar sama Bapak tuh enjoy. Aku kan anak murid Bapak nih ya. Nah, terus dari cerita yang emang bakal Bapak kangenin, itu termasuk ada aku gak, Pak? Seluruh siswa PHP terutama, karena ya kelas 11 ya, karena Ya, Bapak guru PHP kelas 11, itu semua kenangannya sangat berarti indah, ya. berarti banget. Yang dimana buat itu menjadi pengalaman baru dari Bapak, yang dimana Bapak bisa mengajar untuk siswa SMK tersebut. Oh iya, Pak. Kan tadi tuh tentang kesan-pesan ngajar di Semakda nih ya. Nah, sekarang tuh kesan-pesan Bapak buat tim Bapak itu gimana sih? Kesan pesan untuk tim Bapak, pertama dari kesan lo ya. Ya. Kesannya sangat baik karena satu sama lain saling membackup, saling mendukung, dan saling menjaga juga gitu selama kita ada di Semakda ini, karena kita semua rata-rata itu bukan asli orang sini, tapi ada satu orang yang asli orang Cianjur, makanya kita tuh kayak saling menjaga, saling membackup ataupun saling menyayangi juga gitu. Jadi itu kesan dari Bapak karena kita merasa seperti keluarga untuk selama PPL di sini. Untuk kesannya, semoga untuk tim ini bakal terusan keluarganya dan tidak akan terpecah belah. Semoga kedepannya tim Bapak itu bisa sukses untuk kedepannya. Amin. Amin. Dan ada gak sih, kan itu cuman kesan-pesan buat itu. Nah, terus tadi tuh kesan-pesan buat sekolah. Ada gak sih kesan-pesan buat teman-teman yang gak diajar sama Bapak gitu? Buat Pesannya gitu. pesannya untuk yang nggak diajar sama Bapak, ya jangan bersedih karena walaupun Bapak guru PAP, tapi Bapak suka berkeliling di sekolah ini dan berbaur dengan siswa-siswa juga, yang menyebabkan banyak siswa juga yang kenal sama Bapak, terutama di School Futsal. School Futsal Semakda ini banyak yang kenal Bapak. Alhamdulillahnya, dan kalau yang tidak diajar oleh Bapak juga, semoga ada lah dari UPI nanti yang bisa mengajar ke Semakda ini. Oh, kayak gitu ya, Pak. Yeah. Jadi mungkin sekian aja nih, Pak, pertanyaan dari tim podcast sama dari aku juga. Ada gak sih buat motivasi kata-kata motivasi hari ini gitu dari Bapak? Kata-kata motivasi, sebenarnya Bapak tidak jago bikin untuk kata motivasi ya, tapi Bapak senang untuk bisa memotivasi orang. Mungkin kalian tidak bisa hari ini, maka kalian akan untuk mencobanya besok hari. Jika kalian gagal untuk sekian hari, jangan tetap menyerah untuk mencobanya, karena keberhasilan itu pasti ada kegagalan, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oh, jadi gitu nih guys buat motivasi hari ini. Semoga kedepannya kalian gak ragu lagi buat nyoba-nyoba hal baru. Karena gagal itu kunci dari kesuksesan. Betul. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Oh iya Pak, kita ada jargon nih Pak. Boleh. Boleh, Bapak Apa tahu? jargon itu? Kalau aku bilang Smakda TV, nanti Bapak bilang kreativitas tanpa batas. Boleh. Tangannya kayak gini ya Pak? Boleh. Oke. 1, 2, 3. Smakda TV, kreativitas tanpa batas. Dadah. Dadah.